Hari ini kita akan membahas jangan nekat lakukan dermapen sendiri di rumah. Nah, nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Dokter Agni. Kira-kira apa saja nih? Kenapa sih nggak boleh? Kemudian nanti akan dibahas sepintas manfaat-manfaat dari dermapen itu apa saja. Jadi Kedafren memang dermapen itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Memang terlihatnya seperti oh mudah begitu-begitu aja. Nah, nanti akan ada kenapa gitu ya, kenapa nggak boleh, nanti akan disampaikan oleh Dokter Agni. Sambil kita menunggu ya Kedafren, saya juga mau kasih info untuk Kedafren semua yang selama seminggu ini kita ada promo diskon 30% hari Sabtu. Sabtu berarti tinggal besok ya Dafren. Jadi kayak Dafren kalau mau mendapatkan promo ini jangan lupa sebelum terlebih dahulu kode vouchernya. Kalau tidak dimasukkan berarti tidak akan mendapatkan diskon gitu. Oke, sedang menunggu tersambung kepada Dokter Agni. Halo Dokter Agni, halo. Suara saya terdengar, Dokter? Selamat sore, Dokter Adia. Selamat sore, ke Dafren Iya, selamat semuanya. sore. Iya, selamat sore dok. Jadi hari ini kita mau membahas tentang serba-serbi dermapen dan kenapa sih dermapen tuh nggak boleh dilakukan sendiri di rumah ya dok ya? Hmm, betul. Dokter Agni boleh langsung membahas mungkin Kedafren sudah menunggu. Nanti Kedafren kalau mau langsung tanya boleh tulis di kolom komentar. Nanti setelah pembahasan akan dijawab oleh Dokter Agni. Dan 3 penanya terpilih akan mendapatkan voucher seperti biasa, yaitu ada ekstraksi komedo, kemudian ada free konsultasi dan masker vitamin C. Oke, baik. Iya, Dokter Agni boleh langsung diberikan tentang mengenai tentang dermapen ini bahayanya, boleh langsung dijelaskan kepada Kedafren semua. Sebelum masuk ke bahaya dari dermapen, kalau dilakukan sendiri, kita perkenalkan dulu dermapen itu apa ya dok. Untuk dermapen sendiri itu suatu alat yang mirip seperti pena atau pulpen. Fungsinya memang untuk perawatan kulit wajah maupun badan. Nah, untuk manfaatnya sendiri, untuk di wajah, dia bisa untuk anti-aging atau mengurangi kerutan-kerutan halus. Kemudian yang paling sering itu untuk bekas jerawat, bisa untuk flek hitamnya atau scar bekas jerawatnya atau bopengnya. Kemudian bisa untuk menyamarkan pori-pori, untuk menyamarkan flek-flek atau melasma, kemudian untuk meratakan warna kulit, menghaluskan kulit juga, dan untuk yang di badan itu bisa untuk mengurangi stretch mark. Nah, untuk dermapen ini itu suatu alat yang di ujungnya ada jarum kecil-kecilnya atau disebut microneedling. Nah, untuk pengerjaannya itu menusukkan jarum yang mikro ini, yang kecil-kecil, ke dalam kulit. Jadi ada perlukaan di dalam kulit maupun di kulit bagian luarnya. Jadi fungsinya itu untuk memasukkan serum yang kita teteskan bersamaan dengan menusukkan jarum kecilnya ini. Nah, untuk karena kita pakai jarum-jarum kecil ini dok dan teman semuanya, maka kalau bisa si dermapen ini jangan dilakukan sendiri di rumah karena memang kita butuh kesterilan dan untuk perlukaan ini kan harus tergantung dari panjang jarumnya juga, jadi harus terkontrol terutama oleh ahli atau dokter ya. Untuk dermapen sendiri fungsinya bisa untuk dengan perlukaan ini akan terpicu si kulit ini akan meregenerasi sel-sel kulit yang baru dengan sendirinya.
melakukan penyembuhan alami. eh, Menghasilkan luka yang lebih dalam. Nah, itu yang ditakutkan kalau misalnya dilakukan sendiri, akan terjadi infeksi atau peradangan. Nah, selain infeksi dan peradangan, bisa juga terjadi jaringan parut. Jadi bisa bisa terjadi scar yang lebih dalam atau bisa juga terjadi bekas atau hiperpigmentasi. Untuk prosedur melakukan dermapen ini kurang lebih akan setelah dianestesi akan dilakukan treatmentnya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Maaf ya dok, Ya, Iya, Dok. internetnya kayaknya gara-gara tadi mati, jadi barusan keputus sambungannya. Oke, bisa dilanjut Ya, gimana boleh. dokter Andi? Bisa langsung dilanjutkan lagi, Dok. Tadi sempat terputus soalnya. Maaf ya dok, Mm-mm. internetnya kayaknya gara-gara tadi. Prosedur melakukan treatment dermapennya ya, Dok. Hmm. Itu setelah dianestesi kurang lebih 30 menit. Untuk pengerjaannya akan berlangsung kurang lebih 15 sampai 20 menit. Itu tergantung dari kasusnya, kemudian dari luas permukaan yang tersebut. Untuk dermapen bisa dilakukan pengulangan 3 minggu sekali paling paling cepat. Jadi kurang lebih 1 bulan 1 kali ya. Minimal 3 kali sampai 5 kali treatment itu biasanya hasilnya akan lebih terlihat maksimal. Kemudian untuk setelah dermapen kita akan oleskan krim
antibiotik karena memang terjadi perlukaan dan recovery cream. Jadi seperti pelembab. Jadi itu dipakai kurang lebih 2 hari sampai 3 hari setelah treatment. Kemudian untuk setelah treatmentnya ini kan memang kulit jadi lebih sensitif ya. Jadi tetap harus pakai tirai sinar matahari atau sunblock dan diusahakan tetap menghindar dari sinar matahari langsung. Oke, jadi memang sebenarnya pengerjaannya tidak lama ya dok ya. Mungkin yang agak lama itu pada saat anestesinya saja ya dok ya. Tapi kalau untuk total pengerjaan sebenarnya tergantung luas wajahnya dari si pasien itu tersebut ya dok ya. Terlalu lama ya dok, tergantung luas permukaan tadi. Biasanya sih yang agak lama kalau misalnya ada scar atau mungkin stretch mark juga mungkin agak lama ya. Nah, biasanya dilakukan pengulangan mungkin ya dok ya, dan lebih difokuskan di area yang scar tersebut ya. Iya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke, ada nggak sih dok efek samping daripada si microneedling atau menggunakan dermapen ini? Kalau samping yang pasti selama pengerjaannya mungkin tidak terlalu berasa perih ya dok, tapi setelah pengerjaannya pasti akan berasa sedikit perih, panas, kemudian bisa juga merah. Nah untuk 2 hari atau 3 hari setelah treatmentnya biasanya kulit terasa kering dan mungkin ada pengelupasan halus. Untuk krim-krim yang tadi recovery cream tadi tetap harus dipakai di saat kulit terasa kering atau ada pengelupasan. Jadi mungkin dengan bantuan recovery cream ini kulit tidak akan terasa perih banget atau saat mengelupas ya, dan mungkin pengelupasannya juga nggak terlalu kelihatan. Jadi sekarang masuk ke ada nggak sih dok pasien yang sebenarnya tidak boleh, atau kalau mau dermapen itu baiknya ditunda terlebih dahulu? Kira-kira kriterianya itu apa saja? Kalau dermapen sih yang pasti yang nggak boleh itu kalau pasiennya hamil. Kalau pasien menyusui sih aman ya dok, tapi kalau hamil diusahakan jangan. Kemudian bisa juga pasien dengan riwayat eksim berat atau psoriasis. Kemudian pasien dengan terapi radiasi cancer atau minum obat imunosupresan. Kemudian untuk pasien dengan jerawat yang parah atau jerawat radang, kita juga kadang tunda karena dengan dermapen sendiri tidak akan maksimal karena harus dilewat-lewatin kan dok yang jerawat-jerawat radangnya. Jadi untuk hasilnya pasti kurang maksimal. Kemudian untuk pasien dengan vitiligo itu kita juga tidak akan lakukan karena yang ditakutkan serum vitamin C yang kita pakai atau serum yang untuk pencerahan itu akan merangsang si vitiligonya akan berkembang lebih cepat atau meluas. Ya, kemudian pasien dengan riwayat keloid juga mungkin agak kita pilih-pilih ya. Walaupun si keloid itu kalau misalnya di leher dan leher ke atas atau wajah itu biasanya akan berkurang riwayat keloidnya. Oke, baik. Jadi kita sekarang nih masuk ke Mau ngingetin sebentar juga buat Keda Friend di TikTok dan juga di Igoy untuk yang mau nanya-nanya soal dermapen atau nanya soal masalah kesehatan kulit dan kecantikan, langsung dituliskan aja pertanyaannya di kolom komentar, karena nanti 3 orang penanya terpilih akan mendapatkan free konsultasi dokter, ekstraksi komedo, dan masker vitamin C. Oke, boleh dilanjut dokter. Oke, baik. Sekarang nih kita masuk
bahayanya menggunakan Dermapen jika tidak dilakukan oleh tenaga medis atau dokter yang sudah bersertifikat nih dok. Kira-kira apa saja nih bahayanya? Walaupun tadi sudah di spill sepintas ya dok. Nah ini akan dijelaskan kembali dok biar Kedafren tidak lupa. Bahaya Dermapen ini terkait dengan jarum-jarum yang kita pakai tadi ya dok. Jadi bisa terjadi infeksi atau peradangan. Jadi infeksi kulit atau peradangan misalnya merah, kemerahan yang berlebih kemudian bengkak. Itu kalau misalnya kita lakukan Dermapen di rumah, teori-teori kita bisa tangani dengan mungkin dengan antibiotik topikal atau mungkin dengan minum antibiotik juga. Itu kemudian tadi yang pasien dengan riwayat keloid pun itu kalau misalnya melakukan Dermapen sendiri di rumah, berbahayanya takutnya jadi keloidnya akan terangsang untuk membesar atau jadi malah hidup. Kemudian bisa juga malah jadi scar yang lebih dalam karena luka Dermapen itu terlalu dalam. Kemudian hiperpigmentasinya juga takutnya akan berlanjut atau berlangsung lama. Kemudian bisa juga terjadi reaksi alergi dari serum yang kita beli asal-asalan di online juga dok. Iya betul. Jadi sebenarnya Kedafren walaupun kelihatannya simple ya dok, kayak kita cuman ngerol doang, tapi sebenarnya yang pertama pasti ada tekniknya. Yang kedua pasti kita akan steril alat-alatnya, jadi kita jaga kebersihannya. Jadi yang tadi dokter sebutkan tidak akan terjadi infeksi pada saat pengerjaan. Sebelum dan sesudah akan diberikan tips-tips atau apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan seperti itu ya dok ya. Lalu apalagi nih? Kita juga kan dokter biasanya akan memilih-milih tadi pasiennya dok ya, yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh. Nah makanya itu Kedafren semua tidak bisa sembarangan melakukan Dermapen di rumah sendiri karena biasanya di rumah juga pasti tidak steril ya dok ya, tidak terjaga kebersihannya. Dan lanjut dok, tadi ada pertanyaan sudah ada dari tiga orang ya? Yaudah ada ya. 4 sih udah. Oh ada 4 ya? Ada 5. Oh ada 5. Kita bacain satu-satu dulu ya dok. Dari ini yang soal Dermapen dulu deh. Dari Kawulandari, berapa lama penyembuhan setelah treatment Dermapen? Dan berapa lama boleh cuci muka setelah tindakan? Kayak gitu dok. Downtime. Penyembuhan setelah Dermapennya kurang lebih 2-3 hari. Untuk sebelum pengerjaan Dermapennya ini kita sarankan untuk stop krim-krim perawatan 2 hari atau 3 hari dari sebelum treatment ya. Jadi biar kulitnya nggak terlalu sensitif. Takutnya kalau misalnya terlalu sensitif penyembuhannya juga akan lama. Kemudian untuk cuci mukanya setelah treatment itu kurang lebih 2 jam atau 3 jam setelah treatment baru boleh cuci muka atau kena air. Nah, pertama cuci muka ini kan pasti perih banget ya dok. Jadi kita sarankan untuk cuci muka pakai air dingin aja. Jadi nggak boleh pakai sabun atau cleansing atau toner. Ya, takutnya terlalu perih. Itu kurang lebih 1 hari atau 2 hari pertama lah. Jadi di saat kulitnya masih ada luka, itu jangan pakai sabun atau toner. Pertanyaan selanjutnya. Langsung pertanyaan selanjutnya ya. Jadi itu ya Kedafren nggak boleh hindari toner dan bisa tadi ya dok. Oke langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Autentik C20. Ini di luar Dermapen sih dok. Kalau wajah jerawat jenis kulit kering ada paket skincare di Estetika dok? Ada. Kita punya Apa tuh? untuk jerawat jenis kulit kering. Kita punya Acne serum. Produk estetika. acne serum ya. Acne serum itu
baik untuk seluruh jenis Jenis kulit kulit. ya Kedafren. Kayak dicocok. Hanya mungkin yang berbeda dari tonernya ya dok ya, mungkin akan dipilihkan dengan toner yang untuk jenis kulit kering. Betul. Oke, dan mungkin kalau jerawat tergantung jerawat keparannya seperti apa ya dok. Kalau mungkin jerawat-jerawat ringan sedang masih bisa pakai acne serum. Tapi kalau sudah menjelang berat, udah agak-agak besar-besar seperti bisul, disarankan pasti ada tambahan dari produk dokter ataupun treatment seperti itu ya dok ya. Kalau jerawat batu dok, kemarin ada yang nanya serius. Jerawat batu. Oh, jerawat batu, itu bisa nggak pakai acne serum? Kalau jerawat injeksi mungkin saya konsultasi dulu kalau udah muncul jerawat batu atau jerawat radang yang nggak berhenti. Sarankan Oke. treatment. Jadi disarankan mungkin ketemu oleh kita dulu ya dok ya, oleh ketemu dokter Agni boleh di cabang kami di Kelapa Gading untuk dicek jerawat batunya seperti apa atau jerawatnya seperti apa gitu. Ya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya dari Kak User 953 sekian-sekian. Panjang ya. Iya, lumayan panjang nih. Dok, apakah ada kandungan skincare yang harus dihindari setelah melakukan treatment Dermapen? Mungkin dokter Agni Kalau setelah Dermapen, Hmm. kalau setelah Dermapen kan memang untuk krim-krim atau skincare yang biasa dipakai itu di stop dulu. Jadi kita pakein recovery cream yang khusus dari klinik. Ya, tapi tetap harus pakai tirai sinar matahari ya atau sunblocknya. Ini bukan kandungan lagi, tapi produknya sendiri juga di stop ya gitu maksudnya. Untuk sementara itu di stop Iya. dulu yang mengandung eksfoliasi ya dok ya. Nanti sampai lukanya sudah menutup, sudah oke kulitnya, baru bisa lanjutkan lagi pakai krim-krimnya. Begitu. Lanjut, tadi ada pertanyaan dari Indonesia Tentram. Indonesia Tentram. Oke nih dok, ada pertanyaan lagi. Dok, bisa menghilangkan bekas luka Jahitan kayaknya. jahitan di muka nggak? Oh mungkin kakak Indonesia Tentram ini Ada bekas scar. punya bekas skar, iya, dan ada bekas jahitannya. Itu bisa nggak ya dok dihilangkan? Bekas jahitan biasanya sih kita lakukan mesoterapi dengan PRP atau yang pakai serum darah sendiri ya. Itu lebih cepat sih untuk hasilnya. Cuman tergantung dari luka jahitannya juga. Kalau bisa konsultasi dulu ya dok. Iya betul. Jadi cek dulu seperti apa nih luka jahitannya. Tadi disarankan oleh dokter Agni lebih oke pakai yang PRP injeksi ya berarti ya dok ya. Jadi PRP tapi yang disuntikan bukan menggunakan Dermapen. Begitu ya dok ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada, masih ada banyak. Masih ada lagi. Ayo lanjut. Lanjut, dok, eksfoliasi muka itu terlalu sering gimana? Maksudnya maksudnya dia Sehari nanya 3 kali. kalau Kalau terlalu sering sering itu bagaimana? gimana komentarnya, apakah boleh enggak? Terus produk di estetika untuk eksfoliasi apakah ada? Eksfoliasi treatment jatuhnya. Namanya. Kalau untuk eksfoliasi sih terlalu sering juga tidak baik karena sebenarnya untuk eksfoliasi ini mengikuti regenerasi kulit. Jadi kurang lebih 20 sampai 28 hari sekali itu idealnya. Jadi kalau misalnya pakai skincare terlalu sering eksfoliasi kulitnya, lebih baik konsultasi ke dokter dulu. Langsung lanjut lagi kita. Yes, lanjutkan. Dok, ada satu lagi nih dok, pertanyaan. Dok, untuk ngilangin flek pakai apa ya? Tergantung fleknya juga sih, itu harus konsultasi ya. Karena untuk flek itu nggak mungkin dengan satu treatment. Biasanya kita pasti kita combine treatmentnya, dan yang pasti harus tetap pakai perawatan, pakai krim perawatan, krim malam terutama, dan tirai sinar matahari. Gitu ya kedokteran. Jadi disarankan kalau ada masalah-masalah yang lebih lanjut konsultasi dulu aja, bisa langsung
ke dokter Agni di Kelapa Gading atau juga bisa konsultasi online itu yang tanpa biaya seperti itu dengan dokter Anggia nanti. Jadi Kak Dafrin kalau memang sempat, sebenarnya kalau untuk kondisi tertentu harus disempat-sempatkan ya, apalagi kalau kondisinya memang butuh penilaian langsung oleh dokter, pasti harus disempat-sempatin datang ke cabang, ke klinik kami, cabang Kak Dafrin terdekat, bisa ketemu dokter Agni boleh, ataupun ketemu dokter-dokter di cabang kami yang lain. Tapi kalau misalnya memang mau treatment lanjutan, sudah pernah periksa sebelumnya, belum sempat, nah itu bisa datang atau bisa konsultasi online juga bisa, foto, bisa video ataupun chat. Oke, pertanyaannya sudah habis? Pertanyaannya sudah. Oke, sudah habis. Jadi kalau untuk dirangkum ya, yang pertama saya rangkum nih dok, tipsnya yang pasti jangan lakukan dermapen sendiri di rumah. Dan kalau bisa harusnya memang kalau mau dermapen itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter kamu, lalu pastikan memilih klinik yang sudah terpercaya seperti klinik kita. Betul sekali. Begitu. Nah guys, Keda Friend. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dokter Agni apa saja bahaya-bahayanya kalau melakukan dermapen sendiri di rumah. Lalu yang pasti pertama itu kan memang sebelum dilakukan dermapen atau autoroller, pasti dokter sebelumnya akan menilai kondisi kulit kamu. Jadi jangan coba-coba melakukan dermapen sendiri di rumah karena peralatan yang kamu punya belum tentu higienis dan steril serta belum tentu terdaftar resmi. Kak Dafrin, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Hari ini berarti kita sudah selesai ya, selesai. Dokter Agni, terima kasih sudah mengisi skin talk kita sore hari ini. Mohon maaf tadi kita telat, ada force major kebetulan. Begitu. Terima kasih Dokter Agni. Dokter Agni mau pamit boleh? Sebelum ini dok, maaf dok, bisa tolong berpose sedikit. Berpose dok, kita mau difoto. Mau difoto buat cover di Instagram. Siap. Udah. Sebentar. Siapa yang 1, 2, 3? Enggak, ya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Dokter Agni. Ya, terima kasih. Terima kasih Keda Friends semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Terima kasih dok. Selamat sore. Dah. Terima kasih dok. Terima kasih.